polisi memeriksa selebgram Ayu Aulia terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap model Lisa Mariana. Menurut Ayu, penyidik mengungkap kasus telah naik penyidikan dan akan segera ada tersangka. Selebgram Ayu Aulia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Laporan RK terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Ayu Aulia diperiksa selama 1 jam dan dicecar 35 pertanyaan, yakni seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tuduhan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Ayu mengungkap kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi sudah mengantongi nama tersangka. Tentunya aku sebagai warga Indonesia yang baik pasti akan tegak lurus untuk membela kebenaran. Itu aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di Singapura ya. Dan tiba-tiba Mas Herdian kemarin kan sempat ke sini. Ada bukti tambahan tapi itu rahasia ya, karena kan ini sudah masuk ke penyidikan. Silakan nanti dilihat minggu depan aja ya. Karena dalam penyidikan itu artinya dua alat bukti permulaan sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Apalagi Sehingga memang dalam waktu dekat, kata penyidik ya, ini akan ada tersangka. Siapa ya? Ya, nggak tahu. Selanjutnya polisi akan kembali memeriksa Ayu Aulia pekan depan. Pedagang wanita ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pedagang ini bahkan mengancam dan mengejar petugas dengan meluncurkan senjata tajam. Perlawanan juga dilakukan pedagang lain yang menolak lapak jualan mereka dibongkar. Beberapa di antaranya bahkan menyiram petugas menggunakan air cabai. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Sehingga kita mengharapkan nanti pengunjung akan merasa nyaman ketika mengunjungi Pasar Bandar Buat tersebut. Meski mendapat penolakan, namun penertiban tetap dilanjutkan hingga pedagang yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Jokowi mendatangi Bareskrim Polri membawa ijazah Jokowi. Rosa Probo Bekti dan 2 penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi dalam perkara merintangi penyidikan Hasto. Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin buatan Bill Gates.
Ya, halo pemirsa, di balik dana hibah yang diberikan Bill Gates dan Melinda Gates Foundation, Gates juga ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC yang dikembangkannya. Namun di balik harapan akan solusi baru ini muncul kekhawatiran bahwa rakyat Indonesia bisa saja dijadikan kelinci percobaan. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Unjuk rasa ratusan pegawai sebuah hotel di Depok diwarnai kericuhan. Mereka menuntut gaji dan THR yang belum dibayarkan. Puluhan pegawai sebuah hotel di Depok menggelar unjuk rasa di depan hotel. Mereka memaksa bertemu manajemen hotel untuk mendapat kejelasan terkait hak mereka yang belum dibayar. Mereka berteriak dan memaksa agar pihak manajemen keluar dan menemui mereka. Salah satu pegawai mengatakan aksi ini digelar lantaran mereka menuntut pihak manajemen segera membayarkan gaji dan THR para pegawai yang hingga saat ini belum ada kepastian. Unjuk rasa, keras, menyampaikan pendapat, menyampaikan tuntutan kita kepada manajemen khususnya dan menyampaikan kepada dinas terkait, yang ini dinas tenaga kerja, yang mana sampai saat ini belum ada respon dari dinas tenaga kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gaji kita bulan Maret dan April serta THR itu belum dibayar sama sekali. Ada proses mediasi nggak sih sebelumnya? Jadi sudah kita jalankan bipartit, itu sudah 2 kali semuanya kita jalankan, termasuk dari THR, gaji bulan Maret dan April itu kita sudah lakukan negosiasi. Sudah. Aksi unjuk rasa ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Margonda Depok tersendat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Gerbang sekolah yang digembok ahli waris akhirnya dibuka paksa petugas di SDN Utan Jaya, Depok, Jawa Barat. Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari. Dua hari digembok pihak yang mengaku ahli waris lahan. Petugas akhirnya membongkar paksa rantai di gerbang SDN Utan Jaya, Depok. Pembongkaran ini pun disambut gembira orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah. Aksi penggembokan yang terus berulang ini pun ditanggapi serius pemerintah. Ditegaskan jangan ada lagi kasus penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi dampaknya dengan menghentikan proses belajar mengajar siswa. Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya. Kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya oleh Harus dibuka. Sudah dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pihak Jokowi mendatangi Bareskrim Polri. Mereka datang dengan membawa berkas terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Perwakilan keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri pagi tadi. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukum. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait tudingan ijazah palsu. Sejumlah berkas pun dibawa untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Bareskrim Polri telah memeriksa 26 saksi yang berasal dari berbagai latar belakang. Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri. Bisa ditunjukkan ijazahnya apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Bareskrim hari ini
memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Jam berapa ada dokumen apaan lagi? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Sudah datang. Sudah datang bersama kami barusan datang. Iya. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Thank you teman-teman. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya Presiden Jokowi melaporkan 5 orang ke polisi. Kelimanya dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 Republik Indonesia melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K ke Polda Metro Jaya. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir hari ini. Beberapa saksi dimintai keterangan, yakni penyidik KPK Rosa Purbo Bekti dan Rizka Anung Nata. Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. 2 penyidik KPK menjadi saksi persidangan, yakni Rosa Purbo Bekti dan juga Rizka Anung Nata. Kedua saksi merupakan penyidik KPK yang mengusut perkara Hasto. Adapun Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta. Tindakan tersebut untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat skema pergantian antar waktu. Ya, dan untuk mengetahui kelanjutan dari pemeriksaan kedua saksi yang dihadirkan dalam sidang ini, sudah ada rekan Jessica di Pengadilan
Tipikor. Jessica, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait keberlanjutan dari sidang yang digelar pada hari ini terkait pemeriksaan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu 3 penyidik dari KPK di kasus terdakwa Hasto Kristianto di dalam tepatnya bahwa Hasto Kristianto didakwa adanya melakukan suap di kasus Harun Masiku. Dan Juno, dapat kami sampaikan bahwa baru saja kami setelah melakukan wawancara secara langsung dengan Hasto Kristianto dan juga ketiga kuasa hukum yang dari pihak Hasto ini, yaitu ada Rodi Talapesi, Magdir, dan lainnya. Dan dapat kami sampaikan terkait dari doorstop tersebut atau wawancara yang barusan kami lakukan, bahwa menyampaikan ketiga saksi ini dinyatakan tidak ada fakta baru yang disampaikan, melainkan hanya fakta-fakta yang lama. Dan juga tadi kuasa hukum yang disampaikan bahwa dari keterangan saksi tersebut, ini adalah hal yang baru dalam sejarah hukum atau persidangan, bahwa penyidik KPK yang biasanya dihadirkan sebagai saksi verbal atau lisan ini nyatanya bahwa hari ini dihadirkan sebagai saksi fakta. Sedangkan yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto ini menyampaikan bahwa tidak ada fakta yang baru. Sedangkan ada pun yang kami mendapatkan hal yang menarik, bahwa dari saksi yang diperiksa pada hari ini adalah Rosa Purbabekti, menyampaikan bahwa adanya komunikasi secara aktif yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, tetapi Rosa pun tidak dapat membuktikan dari bukti-bukti yang disampaikan. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa keberlangsungan dari sidang Hasto Kristianto ini tidak dilanjutkan karena memang sudah 8 jam. Dan sehingga sidang ini ditunda hingga Jumat depan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari saksi yang dihadirkan. Lalu juga dapat kami sampaikan bahwa kami dapat sampaikan dari 400 juta yang disampaikan dari Rosa Purbabekti ini, ada yang hal yang kontradiktif dengan kesaksian dari hari kemarin yang disampaikan juga oleh kuasa hukum Hasto Kristianto, bahwa tidak adanya sebenarnya 400 juta itu yang dikeluarkan dari Hasto Kristianto untuk menyuap Wahyu selaku untuk memuluskan untuk dilantiknya Harun Masiku sebagai anggota DPR di tahun 2019 yang lalu. Dan juga pada hari ini memang disampaikan Rosa Purbabekti bahwa Harun Masiku menyatakan melakukan penyuapan yang sebanyak 400 juta ini oleh Hasto Kristianto. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kami akan terus melihat atau memantau untuk di minggu depannya keberlangsungan dari sidang pada hari ini. Sementara itu, Juno. Terima kasih Jessica melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi memeriksa selebgram Ayu Aulia terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap model Lisa Mariana. Menurut Ayu, penyidik mengungkap kasus telah naik penyidikan dan akan segera ada tersangka. Selebgram Ayu Aulia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Laporan RK terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Ayu Aulia diperiksa selama 1 jam dan dicecar 35 pertanyaan, yakni seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tuduhan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Ayu mengungkap kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi sudah mengantongi nama tersangka. Tentunya aku sebagai warga Indonesia yang baik pasti akan tegak lurus untuk membela kebenaran. Itu aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di Singapura ya. Dan tiba-tiba Mas Herdian kemarin kan sempat kesini. Ada bukti tambahan tapi itu rahasia ya. Karena kan ini sudah masuk ke penyidikan.
silakan nanti dilihat minggu depan aja ya. Karena dalam penyidikan itu artinya dua alat bukti permulaan sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Apalagi ya, Bang? Ya, sehingga memang dalam waktu dekat kata penyidik ya. Iya. Ya, ini akan ada tersangka. Siapa ya? Ya, nggak tahu. Selanjutnya, polisi akan kembali memeriksa Ayu Aulia pekan depan. Mirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pendiri Microsoft dan juga Gates Foundation, Bill Gates, tengah mengembangkan vaksin TBC. Sementara itu Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Bill Gates dalam pertemuan mereka di Istana Merdeka. Pemerintah Indonesia menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Sementara itu Bill Gates optimis terhadap pengembangan vaksin TBC dan peran penting Indonesia dalam uji coba ini. Dan kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. We need a tuberculosis vaccine, and in fact, the trials for tuberculosis vaccine have started, including with a strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites where we're testing that vaccine are here, and that will help us know how well it works. TB is a great example of a disease that, because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines, and so that's been one of our big focuses. Lots still to do in health. Ya, seperti kita tahu bahwa Indonesia menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC ini, mengingat memang Indonesia tercatat sebagai salah satu negara tertinggi penderita TBC. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami ada Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan, dan juga Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Wid, Pak Bin. Selamat sore Mas Juno, ya, selamat terima sore Pak Ben. kasih sudah hadir bersama kami di Zoom. Izin Pak Ben, saya ke Mbak Wid terlebih dahulu. Mbak Wid, ini mungkin publik banyak nanya-nanya dan Mbak Wid pasti sering sekali ditanyain perkembangan atau mungkin gini, alasan utama kita menerima tawaran Bill and Melinda Gates ini. Bagaimana jawabannya Mbak Wid? Ya, balik lagi tadi kita lihat secuplik dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa memang TBC ini penyakit menular yang kronis mematikan dan sudah menyebar di dunia sampai ke Indonesia. Bahkan kalau menurut data globalnya sendiri, penemuan kasusnya tuh 1 juta per tahun. Betul. Untuk dunia, terus angka kematiannya antara 100.000 sampai 125.000. Jadi kalau dihitung-hitung sih per jamnya 15 orang. Nah, Indonesia ini adalah salah satu negara tertinggi yang punya kasus TB di dunia. Nah, makanya untuk menyelesaikan ini diperlukan memang obat yang efektif dan vaksin yang juga yang efektif. Pencegahannya itu memang sangat penting banget. Kalau secara medis dan public health-nya sendiri sih dirasakan ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan vaksin TB yang generasi baru. Dan mengingat ya sebetulnya kan kita udah ada yang BCG untuk anak-anak, dan kemudian yang ini sebetulnya ditujukan kepada rentang usia remaja sampai dewasa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya vaksin yang sekarang sedang uji klinis ini yang dilakukan pada 2.000 orang ini, 2.095 orang ini nanti akan bermanfaat dan bisa membantu masyarakat yang penderita TB. Jadi memang kan sesuai sama target yang global, Indonesia itu akan mencapai eliminasi TBC itu pada tahun 2030. Jadi berarti artinya mengurangi jumlah kasus TBC sampai ke tingkat yang paling rendah
di mana penyakit ini tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Oke, itu jadi alasannya ya Mbak Wit ya. Saya ke Pak Ben. Mbak, kalau kita lihat sikap Indonesia dalam menerima tadi tawaran ini, saya dengar Mercy juga mengkritisi ini. Gimana Pak Ben? Ini selalu Mas, ini saya sebagai relawan Mercy ya, bukan sebagai ketua presidium. Baik. Sebenarnya gini, cerita masalah Bill Gates ini sudah lama punya hubungan dengan Indonesia, terutama dengan Kementerian Kesehatan. Itu sejak 2009 di bawah payung Bill Melanie Gates Foundation itu. Melinda, Pak Ben. Iya, ya, itu sudah lama nih. Kalau di total, kalau menurut sumber kita baca sekitar 2,6 triliun sudah digelontorkan oleh yayasan ini untuk pengembangan kesehatan di Indonesia lah. Segala macam termasuk juga dengan vaksin. Saya pikir yang menjadi concern kami begini, Bu, concern kita ya. Bahwa kita belajar dari pengalaman, sejarah adalah guru yang sangat berharga buat kita. Kita lihat bagaimana kasus Namru misalnya ya. Kasus tahun 2009 di India, kerjasama antara Yayasan PATS dengan Yayasan BMGF ini ya yang menimbulkan korban juga ya. Jadi beberapa pengalaman ya, Namru bagaimana bertahun-tahun di Indonesia kita nggak tahu hasilnya apa, kemudian bagaimana segala macam kita nggak tahu sebenarnya. Jadi itu pengalaman-pengalaman ini yang membuat kita was-was khawatir gitu loh. Ini kalau misalnya diterapkan lagi dicoba di Indonesia, walaupun memang dengan berbagai macam argumentasi yang disebutkan, kita juga agak miris ya Bu ya. Artinya rakyat kita menjadi sedangkan kita nomor 2 terbesar di dunia untuk TB ya. Tapi jangan tahu urutan dari nomor 1 sampai nomor 7 itu kayak Cina, India itu nggak menerima itu. Indonesia, Zambia, kemudian Kenya itu yang menerima uji coba ini ya. Itu satu ya Bu. Jadi kita nggak tahu efek samping kemudian walaupun nanti kita akan turun ke WHO, kemudian BPOM akan ketat segala macam. Itu retorika seperti itu. Tapi kenyataannya, kami melihat kenyataannya waktu tidak seperti itu. Ini yang harus menjadi catatan ya Bu ya. Catatan bagi kita semua bahwa ini harus menjadi concern kita. Bahwa efeknya segala macam ini. Dan sampai pas kejadian baru kita, seperti ini. Iya, Pak Ben. Satu. Iya, izin. Kalau tadi disebutkan sebenarnya kan ini kan fase 3 Pak, sudah tahap hampir finalisasi, nanti akan 2029 resmi diluncurkan seperti itu. Kalau ada argumentasi bahwa ya ini udah tahap 3, yang fase 3 sudah aman sebenarnya. Gimana Pak? Ya kan sama kedua kita kan belum melakukan penyelidikan ya. Ke depan kita belum punya penyelidikan. Apakah ada efek apa yang kita lakukan? Apakah pernah ada tim yang untuk menyusuri efek-efek fase 1, 2 dan nantinya ketiga yang sedang berlangsung ini. Itu satu, Mas. Dan yang kedua, ada dua faktor. Yang kedua kita ketahui bahwa Bill Gates ini dia juragan vaksin. Dia itu pengusaha vaksin yang besar ya. Dan Indonesia nih Mas, kita nih hebat masalah. Oke, Pak Ben? Vaksin. Yuk. Ya, boleh diulangi sedikit tadi, terputus Pak. Ya, Indonesia ini hebat masalah vaksin ini Mas, hebat. Ini Bio Farma ini dia bisa mengekspor ke 135 negara vaksin dasar itu. Nah maka saya berpikir bahwa kalau memang kita lihat efek samping, juga jangan kita sampaikan bahwa beginilah juragan vaksin ya. Kenapa kita tidak untuk memaksimalkan Bio Farma untuk menciptakan ini, membuat vaksin seperti kata Ibu Wid bahwa untuk orang dewasa vaksin TBC ini yang perlu kita pertanyakan juga. Kan jangan sampai nanti Mas, kita yang masyarakat kita yang sakit TBC yang paling besar, kemudian kita juga beli vaksin untuk masyarakat ini. Nah, maka oleh sebab itu ini kesempatan kita lah untuk kemandirian vaksin ke depan. Baik, langsung saya ke Mbak Wit. Mbak, ada kekhawatiran dari Pak Ben dan juga sebagian masyarakat. Plus sebenarnya ada potensi dari lokal Bio Farma tadi yang bisa kita genjot terus. Bagaimana Kemenkes melihat ini? Mbak Wit. Ya, sebenarnya betul, nggak apa-apa. Kekhawatiran itu kan pasti dimiliki oleh orang ya, Mas Juno, juga Pak Ben, nggak dipungkiri, tidak menutup mata. Tapi sebenarnya ini kan udah fase ketiga, sudah selesai bahkan. Jadi sekarang sementara ini adalah para
yang partisipan itu sedang dalam pemantauan. Jadi sebenarnya kan kalau uji klinis itu proses penelitian ya terstandar, memenuhi kaidah etik melibatkan manusia dalam pelaksanaan. Apalagi ini sudah fase ketiga, fase pertama dan kedua, dan masuk fase ketiga itu sudah diketahui keamanannya. Dan selain itu sebetulnya sebelum uji klinik dilaksanakan sudah didapatkan persetujuan etik penelitian. Ada pengkajian aspek etiknya yang dilakukan oleh komite etik yang terdiri dari tim ahli serta perwakilan masyarakat umum atau orang awam, dan memastikan bahwa sebenarnya uji klinik ini dilakukan secara etis. Dia punya manfaat ilmiah yang jelas, manfaat penelitian yang lebih besar dibandingkan sama risiko yang dihasilkan. Nah, uji klinik fase 3 ini berdasarkan prosedur tuh udah persetujuan partisipannya. Jadi sebetulnya mereka menandatangani informed consent. Kalau misalnya mereka nggak mau juga nggak apa-apa, kita nggak memaksa gitu ya. Jadi nggak ada unsur pemaksaan, dilindungi oleh standar etik dan hukum, serta dalam pelaksanaannya itu memang dipantau, dikontrol secara ketat. Jadi seluruh pelaksanaan uji klinik yang M72 ini di Indonesia tuh ketat diawasinya oleh WHO, oleh Badan Pengawas Obat, kemudian kita sendiri Kementerian Kesehatan, kemudian para ahli vaksin TBC nasional dan juga global. Jadi kalau kami sih mari kita mencoba untuk berkolaborasi. Ini kolaborasi yang besar yang kita untuk mengentaskan yang namanya TB yang saat ini adalah momok kematian tadi dikatakan oleh Pak Ben nomor 2 gitu kan. Baik. Untuk mengentaskan itu. Jadi pemerintah ini menjamin semua proses berlangsung sesuai dengan SOP internasional dan juga transparan. Gitu Mas Juno. Baik Mbak Wit, menarik. Pak Ben, kita simak kembali pernyataan Presiden terkait TBC ini kira-kira seperti apa. Berikut kita coba ulang. Kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Baik, itu ketika Pak Prabowo bertemu Bill Gates ya kemarin, bagaimana sebenarnya beliau menyambut niat baik ini. Tapi khawatiran tadi bahwa Mbak Wit, bahwa ada yang bilang kalau kita kelinci percobaan tadi. Tidak ada ya Mbak ya, hak-hak kita di semuanya tadi. Hak kita, saya boleh jawab ya? Iya, monggo. Jadi kita sebagai subjek, subjek ini diposisikan status kesehatan yang dikasihkan dirinya itu partisipasi TB ini. Ini udah fakta penelitiannya dengan alur yang tadi saya katakan udah disetujui, diawasi nasional, komite etik tiap rumah sakit, BPOM dan Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi si subjek ini tadi saya katakan dia boleh ikut atau boleh menolak. Nanti kalau tengah-tengah misalnya dia mau mundur pun juga kita nggak apa-apa. Dan si subjek ini, si mitra subjek sebagai mitra ini tadi yang tidak boleh dikatakan sebagai kelinci pekerjaan, makanya kita bilangnya uji klinik, didampingi oleh tenaga kesehatan yang siap sedia buat konsultasi. Dan saat ini memang kan sudah selesai pemantauan hingga 2-3 tahun ke depan sampai 2028 dan juga infonya bahwa ada asuransi kalau mereka misalnya ada apa-apa. Sampai sejauh ini masih berjalan dengan baik. Gitu Mas Juno. Jadi semuanya patternnya, polanya, prosedurnya sudah sesuai ya Mbak Wit ya, tidak ada tadi eksploitasi. Nah saya kembali ke Pak Ben. Pak Ben, bahwa ini future-nya bahwa baik tadi. Bagaimana kita melihat potensi yang ada. Tapi mungkin Pak Ben tadi melihat bahwa kenapa harus dari asing ya Pak ya. Kenapa nggak dari lokal itu. Nah Pak Ben, kalau tadi dari penjelasan Mbak Wit, ada yang ingin Anda tambahkan Pak Ben? Enggak, sebenarnya memang seperti kata Bu Wi, ini kan udah fase ketiga. Ya. 1, 2 terpantau kan. Karena Pak tidak ngomong kan. Kalau Pak Presiden ngomong mungkin kita nggak tahu juga ini udah fase ketiga kan. Tapi juga saya yang kita mempertanyakan juga adalah kemandirian kita ini Mas. Jadi kita jago masalah vaksin, kenapa kita TBC MP22 ini harus dibiayai sama si Bill Gates gitu. Sedangkan dia itu pedagang vaksin.
Ini kan hal-hal kritis itu penting. Ini bule loh. Orang Barat tuh, saya memikir orang Barat nggak ada solusi yang kelas tuh Bang. Oke, Pak Ben. Saya ke Mbak Wit. Mbak Wit. Itu yang harus kita lihat. Boleh dijawab. Gimana Mbak Wit? Seru nih sama Pak Ben nih. Gak apa-apa ya Pak Ben, kita kan namanya diskusi ya. Jadi biar. Iya, apa-apa. Silakan. Betul Pak Ben. Jadi sebenarnya kan Bill Gates ini dia sebetulnya dia punya banyak banget kegiatannya. Dia tidak hanya di vaksin aja. Dia kalau nggak salah dia membiayai juga sanitasi. Nah, sebetulnya dia masuk ke sini karena dulu waktu awalnya adalah GSK, tapi karena ada sesuatu hal GSK kemudian tidak melanjutkan untuk membiayai penelitian ini dan akhirnya Bill Gates masuk ya. Nah, kan kita tahu bahwa fase 3 ini mahal banget. Jadi Bill Gates membantu untuk memfasilitasi membiayai itu untuk penelitian ini. Baik. Nah, dari sini memang kalau misalnya kita udah oke, kemampuannya ini kan di sini bisa dilihat bahwa uji klinisnya bagus, kemudian kemampuan Indonesia itu bagus karena kan kita punya kekuatan ketahanan yang bagus sekali. Nah, ini memang nanti Indonesia akan bisa mengembangkan. Nggak hanya di uji kliniknya, nggak hanya beli obat dari luar, tetapi bisa dibuat sendiri, misalnya Bio Farma. Memang itu arahnya ke situ nanti, Pak Ben. Jadi supaya masyarakat kita nggak beli terlalu mahal. Jadi kita akan mengembangkan, makanya dilakukan uji klinik kita tahu gitu. Baik, berarti akan ada transfer knowledge lah nanti ya, Mbak Wit ya. Kedepannya kita bisa produce sendiri lokal. Nah, sekarang saya mau ngajak pemirsa dan juga Mbak Wit dan juga Pak Ben untuk melihat bagaimana sebenarnya komentar dari Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Ya, kita bisa tahu lebih dulu kecocokannya dengan orang kita karena itu tergantung genetiknya juga ya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin ini. Karena ilmuwan-ilmuwan kita kan dilibatkan. Ini kerjasama dengan UNPAD dan Universitas Indonesia. Ya. Yang ketiga, kita sekaligus bisa menegosiasi nanti kalau ini sudah jadi, kita bisa lakukan produksinya lebih cepat di Bio Farma di Indonesia. Baik, ini menarik nih jawabannya nih, sejalan tadi dengan cita-cita Pak Ben. Sebenarnya ada Bio Farma lokal, kita ada transfer knowledge gitu ya, ilmuwan yang dilibatkan Pak Ben. Jadi sebenarnya tidak semerta-merta bicara kerjasama saat ini, ada future plan yang sebenarnya Kementerian Kesehatan tadi menyambut baik akan kita sebenarnya pemberdayaan lokal nanti ke depannya Pak Ben. Bagaimana Pak Ben menangkapinya? Ya, yang penting di ini aja dikawal aja, Mas. Baik. Dikawal. Ini kan terbatas yang tahu MOU-nya, diskusinya segala macam. Yang penting dikawal aja. Karena kebiasaan orang kita ini kan setelah ngomong lupa apa yang diomongin. Jadi itu yang penting itu dikawal untuk Kementerian Vaksin Bangsa, untuk terakhir bisa keuntungan untuk rakyat kita dan bisa menekan. Kalau misalnya kita hapus kalah sesuai dengan keinginan pemerintah 2030 udah TBC itu menjadi cerita masa lalu kan. Ya. Jadi itu harapan semua kita. Kira-kira gitu ya, Mas. Iya, baik, menarik. Mbak Wit, mungkin ada yang ditambahkan kalau tadi Pak Menkes, Pak Budi sudah menyebutkan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita ya, Mbak Wit, bahwa kedepannya akan ada transfer knowledge, kita akan produce sendiri lokal. Ada hal lain yang ingin Anda elaborasi, Mbak Wit? Ya, mudah-mudahan sebetulnya kuncinya sih udah ada. Jadi mudah-mudahan dengan uji klinik ini nanti seperti itu Indonesia akan dapat akses, kemudian nanti produksi sendiri dalam arti kata mungkin dengan Bio Farma atau yang lain, kemudian sehingga masyarakat bisa mendapatkan lebih murah dan akhirnya sebetulnya manfaat yang dilakukan pada uji klinik ini akan terbukti efektif, memastikan tidak hanya Indonesia jadi tempat uji klinis, tetapi bisa manfaat besar buat masyarakat luas. Oke, baik Mbak Wit, luar biasa diskusi kita karena ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau orang kalau nggak banyak waktu mengolah ini, menelaah akan tadi wah kelinci percobaan nih. Ternyata banyak hal yang kita bisa manfaatkan tadi, bagaimana ilmuwan kita mendapat akses dan juga nantinya ke depannya Bio Farma lokal punya bisa jadi tuan rumah sendiri ya. Pak Ben, itu cita-cita kita dan tentunya TBC kalau bisa bukan jadi penyakit tertinggi lagi di tanah air dan di dunia. Terima kasih Pak Ben dan Bu Wit atas diskusinya luar biasa, sehat-sehat.
Terima kasih juga untuk Kemenkes dan semua pihak yang sudah mengawal ini. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, kita ke informasi lain. Kita akan simak bagaimana jalannya pemilihan hakim internasional. Ada di Indonesia sendiri menyalonkan 2 hakim laut internasionalnya. Berikut ini. Dan Indonesia merasa perlu memiliki suara di dalam proses penyusunan norma baru dalam hukum internasional di bidang kenaikan air laut. Tentunya kita tidak perlu lagi memperkenalkan ya beliau-beliau ini karena memang sudah sangat dikenal dalam hukum internasional dan akademis. Tapi mungkin saya ingin sekedar meng-underline lagi Profesor Adi Pratomo, saat inilah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Guru Besar Hukum Laut Universitas Diponegoro. Beliau adalah diplomat karir, pernah menjadi Dirjen HPI dan pernah menjadi Dubes RI untuk Jerman. Dan beliau juga menjadi utusan khusus Presiden dalam penetapan batas maritim. Kemudian Profesor Hikmahanto Yuwana, beliau adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani dari tahun 2020 sampai 2025, jadi masih fresh. Beliau tentunya kita juga tahu Prof. Hikmahanto Yuwana adalah Dekan Fakultas Hukum Indonesia. Beliau adalah pendiri dari Indonesian Society of International Law dan Indonesian Society of International Law. Beliau juga mantan Presiden Asian Society of International Law, di mana saya pernah jadi anak buahnya Profesor Hikmahanto, karena saya adalah anggota dari Asian Society of International Law. Dan beliau tentunya sangat qualified ya menjadi anggota ILC, dan di dalam ILC itu nanti akan ada 34 pakar hukum internasional. Demikian kira-kira sedikit pembukaannya gitu ya. Satu lagi mungkin yang bisa saya sampaikan, meskipun beliau ini nanti dicalonkan oleh pemerintah Indonesia dan kita akan berusaha maksimal pemerintah Indonesia untuk menggolkan beliau-beliau ini menjadi hakim ITLOS dan juga anggota ILC, tapi keberadaan beliau di sana adalah nanti dalam kapasitas pribadi, jadi bukan wakil dari negara. Jadi pada saat bertugas, misalnya Profesor Hikmahanto Yuwana dalam melakukan kajian penyusunan rekomendasi norma hukum internasional itu atas nama pribadi. Jadi pemerintah tidak bisa memberikan titipan gitu ya. Jadi benar-benar sangat independen. Demikian juga dengan Prof. Edi Pratomo di dalam posisinya insya Allah menjadi hakim ITLOS juga atas kapasitas pribadi, independen, dan bukan merupakan wakil dari suatu negara. Demikian Pak Dir, terima kasih atas waktunya. Kita cukup saat ini dulu, mungkin bisa mendengarkan pertanyaan dari teman-teman media. Pak Wamen, terima kasih banyak. Apakah mungkin bisa kita beri kesempatan Pak untuk Pak Prof. Edi dan Prof. Ik mungkin beberapa kata, silakan Bapak. Pakai ini aja Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wamen atas kesempatan ini, Prof. Hikmahanto, Pak Dirjen, teman-teman rekan-rekan media yang hadir di sore hari ini. Saya sebenarnya tadinya terkejut ya, karena saya nggak pernah mimpi untuk dicalonkan menjadi hakim ITLOS ini. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Pak Wamen dan teman-teman dari Kemlu, untuk tadi yang sampaikan Pak Wamen, kita mewakili satu wilayah Asia Pasifik ya, karena jatahnya ada 4 atau 5 orang hakim dari wilayah ini. Semuanya 21 hakim dari berbagai wilayah di dunia ya. Ada Amerika Latin, Eropa, Amerika, dan Afrika, Asia Pasifik. Kita negara yang besar di bidang maritim ya. Kita pernah melontarkan Maritime Fulcrum, World Maritime Fulcrum ya. Jadi kita juga pernah membuat kebijakan kelautan Indonesia, dan laut itu adalah 2/3 wilayah Indonesia. Kita negara besar di bidang laut, kita punya
prinsip negara kepulauan, bahkan cara narik garisnya pun kalau perundingan dengan negara tetangga kita memiliki archipelagic baseline ya, yang tidak sama dengan normal baseline yang dipakai oleh negara lain. Jadi representasi dari pandangan-pandangan Indonesia ini menurut saya perlu untuk disumbangkan pemikiran ini kepada ITLOS. Benar tadi ditunjuk oleh pemerintah tetapi bertindak atas personal capacity ya. Jadi kita bebas, independen, profesional sesuai dengan UNCLOS. Karena sebagai anggota atau parti terhadap UNCLOS ini kita punya komitmen untuk melaksanakan secara baik pada tingkat nasional. Kita sudah sejak tahun 85 meratifikasi UNCLOS dan kita sekarang tadi diskusi di sore hari dipimpin Pak Wamen dan Pak Dirjen untuk meratifikasi, menyiapkan naskah akademik dan berbagai kemungkinan untuk diratifikasi dengan undang-undang dari pembahasan tadi ya di perjanjian tentang biodiversity beyond national jurisdiction (BBNJ). Ini bagian dari climate change. Nah, kontribusi kita di ITLOS itu menurut saya suatu saat jika terpilih gitu ya, tentu kita punya cita-cita, kita ingin juga kontribusi di dalam pembuatan advisory opinion, ya kan? Seperti ICJ juga punya produk yang namanya advisory opinion. Kita ingat case-nya Israel dengan Palestina ya, yang Menlu ketika itu pidato di ICJ, kita memberikan juga masukan bersama Prof. Hemahanto tentang legal argument kita dalam rangka memperkuat legal argumentnya ICJ untuk diserahkan kepada Majelis Umum PBB. Nah, di ITLOS ini memang kurang terkenal seperti ICJ ya kan, karena ITLOS ini kan sengketa laut. Mungkin sekitar 30 kasus yang ditangani sengketa laut antar negara, tetapi sekarang ini baru muncul tahun lalu ITLOS menyampaikan advisory opinion tentang climate change dan ocean ya, tentang tadi Pak Wamen sea level rise, kemudian tentang masalah-masalah penyelesaian secara damai yang sekarang itu sebenarnya bisa ditangani oleh ITLOS, dan ITLOS harus menjadi salah satu think tank di bidang pelaksanaan hukum laut. Semua perundingan, semua urusan laut sudah ada konstitusinya. Jadi undang-undang dasarnya di ITLOS itu adalah UNCLOS. Nah, kita parti terhadap UNCLOS dan kita negara kepulauan, kita punya satu bab khusus, bab 4 di UNCLOS tentang negara kepulauan yang dulu asalnya dari deklarasi Juanda tahun 57 ya, jadi dikawal terus sampai dengan di ITLOS kalau bisa gitu ya. Tentu mohon masukan dan mohon dorongan, mohon bantuan dan doa dan masukan-masukan yang konkret bagi kontribusi Indonesia di lembaga yang baru ini. Kita belum pernah masuk di wilayah ini. Tempatnya di Hamburg, kalau bagi saya sudah biasa di sana. Karena sebelum Pak Hafaz saya duta besar di Jerman ya. Jadi mungkin saya juga sering dolan dulu ke ITLOS. Tidak sidang tetapi naik sepeda atau apa gitu ya. Nah, nanti mungkin beda fungsinya. Mudah-mudahan kalau ini diumumkan di Jumat Barokah ini, saya tidak tahu, mungkin doanya akan lebih terkabul gitu. Insya Allah mohon restu dan terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Edi. Mohon berkenan Prof. Fik untuk juga menyampaikan briefing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamen, Pak Dirjen, Prof. Edi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pribadi, tentu juga Prof. Edi ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah yang mencalonkan kami dalam 2 lembaga internasional yang sangat prestisius, yaitu di ITLOS dan di International Law Commission. Kedua, saya sangat mengapresiasi Kementerian Luar Negeri dan pemerintah Indonesia tentunya, yang sekarang ini sepertinya secara sistematis akan mendudukkan orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia di berbagai lembaga internasional.
Jadi saya masih ingat Pak Wamen pada waktu mengajak saya berbincang mengenai masalah pencalonan ini, beliau mengatakan bahwa kalau Indonesia ini sudah biasa kita ini duduk di anggota Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap, Dewan HAM PBB, tapi itu sebagai Indonesia. Nah sekarang ini yang perlu lakukan itu adalah bagaimana orang-orang Indonesia bisa juga menduduki lembaga-lembaga yang prestisius di internasional. Nah itu oleh karena itu saya sangat mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Hafaz terkait masalah ini. Dan saya merasa terpanggil untuk mau menerima pinangan dari Pak Hafaz ketika itu menjadi anggota dari ILC. Dan ini tentunya merupakan suatu kehormatan juga bagi kami-kami yang para dosen hukum internasional di Indonesia, karena punya kesempatan seperti dosen-dosen di berbagai negara untuk dicalonkan oleh pemerintah atas nama pribadi. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Kebetulan pada saat ini memang kaitannya dengan masalah hukum. Mungkin juga nanti di dalam hal-hal lain juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau Prof. Edi di ITLOS itu tugasnya adalah mutus perkara. Ya. Tetapi mutus perkara itu nggak mudah juga karena harus ada pertimbangan hukumnya. Nah, disitulah warna nantinya perspektif Indonesia atau perspektif negara-negara di Asia, Asia Pasifik, bahkan juga negara berkembang bisa muncul. Sementara kalau saya ini bukan memutus di ILC, tetapi kita mengidentifikasi isu-isu dan kalau bisa nantinya akan sampai pada titik memunculkan, mengkodifikasi gitu ya, memunculkan dan kemudian nantinya disampaikan ke Majelis Umum PBB kalau misalnya itu diterima dan kemudian harus ditawarkan ke negara-negara untuk misalnya menandatangani, meratifikasi dan seterusnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh ILC ini sebenarnya adalah shaping the international law. Ya, kita turut di dalam membentuk hukum internasional. Nah, tapi saya lebih suka mengistilahkannya bukan shaping tapi reshaping. Karena apa? Karena dalam pidato pengukuhan saya tahun 2001, jadi itu udah 24 tahun yang lalu, saya menyampaikan argumentasi bahwa hukum internasional sekarang ini itu adalah produk-produk dari negara-negara maju, negara-negara barat terutama. Karena memang hukum internasional itu lahir di Eropa, hukum internasional modern maksud saya ya. Ada bukunya Hugo Grotius gitu ya, yang terus kemudian jadi rujukan. Nah, sehingga bagi negara-negara yang baru merdeka, kita seolah-olah harus menerima dengan apa yang ada. Nah, tetapi banyak negara berkembang menginginkan akan perubahan terhadap hukum internasional itu. Dan salah satunya sudah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia melalui tangan-tangan diplomat kita yang waktu itu dipimpin oleh Prof. Mokhtar Kusumatmaja terkait dengan negara kepulauan. Ya. Kita sudah mampu untuk reshaping the international law. Ya, yang tadinya mungkin tidak dikenal, sekarang dikenal. Tapi konsekuensi ikutannya banyak sekali. Ya, kita harus punya ALKI, kemudian kita harus menegosiasikan juga dengan negara-negara di sekitar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana upaya kita negara-negara berkembang untuk mengubah hukum internasional? Kita nggak bisa rely dengan mereka-mereka pakar-pakar dari luar negeri. Tetapi kita bisa melakukan dengan memunculkan orang-orang Indonesia, orang-orang dari Asia. ILC sebenarnya juga banyak orang-orang dari Asia yang kemudian kita bisa mencoba merubah hukum internasional. Mungkin saya akan berkontribusi dalam konteks seperti itu. Di dalam aliran hukum internasional itu ada namanya TWIL, Third World International Law. Ya. Jadi bagaimana hukum internasional dari perspektif negara-negara berkembang.
Dan itu yang selalu waktu saya S1, S2, S3 kalau membuat penelitian itu pasti kaitannya dengan perspektif negara berkembang terhadap hukum internasional. Dan memang kalau kita lihat sekarang ini rasa-rasanya kurang fair kalau misalnya hukum internasional itu sangat didominasi oleh negara-negara barat. Ya. Jadi itu apa yang kita harapkan. Berbeda dengan Prof. Edi, saya dengar Prof. Edi 2026 akan ada pemilihannya. Sementara kalau saya masih agak lama, 2027. Dan kalau misalnya nanti bertugas baru tahun 2028 sampai dengan 2032. Tapi yang saya apresiasi adalah kita melakukan ini secara sistematis. Ya, kita tidak gerasa-gerusu, dadakan, dan lain sebagainya. Dilakukan sebaik mungkin karena ini perlu nanti ada kampanye yang harus dilakukan ke negara-negara sahabat. Saya sendiri diminta juga untuk melakukan upaya-upaya kampanye dan alhamdulillah saya mendapatkan surat dari Ketua Mahkamah Agung yang beliau berkenan untuk mengirim surat ke para mitranya Ketua Mahkamah Agung di beberapa negara ASEAN. Itu yang saya juga apresiasi. Jadi memang kita harus hand in hand gitu ya, ini bukan pekerjaan dari Kemlu saja, tetapi dari kita semua, ya termasuk para akademisi, saya juga minta kalau punya temannya akademisi dari negara lain untuk siapa tahu punya akses ke pemerintahnya. Dan ini biasa dilakukan juga oleh negara-negara lain ketika ada pencalonan terhadap seseorang di dalam forum internasional. Jadi seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto meminta Hasan Hasbi kembali menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presidenan. Menurutnya Presiden memiliki pertimbangan khusus dan hak prerogatif Presiden agar Hasan Hasbi tak mundur dari jabatannya. Saat ditanya alasan dibalik keputusan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya menjawab bersifat rahasia. Hal ini dikarenakan keputusan Presiden untuk mempertahankan Hasan Hasbi sebagai Kepala PCO sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Dan Presiden Prabowo dianggap memiliki sejumlah pertimbangan pribadi terhadap sosok Hasan Hasbi yang sudah menduduki posisi itu sejak awal pemerintahan. Tidak terlalu relevan pertanyaan. Nah, tapi begini, secara prosedur kan beliau mengirimkan surat, betul. Kemudian Bapak Presiden mempelajari sebagaimana yang waktu itu kami sampaikan. Tapi kemudian Bapak Presiden memberikan keputusan dan mempertimbangkan untuk kemudian meminta beliau tetap lanjut menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Alasannya apa? Alasan Pak Presiden minta dilanjut? Rahasia dong. Pertimbangannya kalau gitu. Pertimbangannya pasti beliau punya pertimbangan ya sejak awal beliau menjabat menjadi presiden kan Pak Hasan Hasbi sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presidenan satu. Yang kedua ya pasti beliau secara pribadi punya penilaian terhadap sosok Pak Hasan Hasbi dan ketika beliau merasa bahwa beliau memutuskan memerintahkan untuk tetap memimpin Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ya saya. Dan kelas menengah. Bagaimana interpretasinya? Tidak bisa. Ya, pemirsa, sebelumnya Hasan Hasbi sempat mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Namun setelah mempelajari hal itu, Presiden memutuskan tetap mempertahankan Hasan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya sosok Hasan Hasbi sempat menjadi sorotan usai pernyataan kontroversial terkait teror kepala babi yang menyasar jurnalis. Pemirsa, hari ini pihak Jokowi mendatangi Bareskrim Polri. Mereka datang dengan membawa berkas terkait kasus ijazah palsu. Perwakilan keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia mendatangi Bareskrim Polri pagi ini. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukum. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Sejumlah berkas pun dibawa untuk membuktikan keaslian ijazah.
Atas kasus tudingan tersebut, Bareskrim Polri telah memeriksa 26 saksi yang berasal dari berbagai latar belakang. Hari ini tuh hanya kita memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri. Bisa ditunjukkan ijazahnya apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunjuk adik iparnya untuk datang ke Bareskrim hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Jam berapa ada dokumen apa lagi? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Perwakilan keluarga Pak Sudah datang. Sudah datang bersama kami barusan datang. Iya. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Thank you teman-teman. Seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal di atas pesawat dalam penerbangan ke Tanah Suci. Kabar tersebut dibagikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi melalui Instagram resminya yang kebetulan satu rombongan dengan almarhumah. Melalui akun media sosialnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengunggah seorang jemaah calon haji perempuan wafat di atas pesawat terbang. Jemaah bernama Nur Fadilah, 45 tahun, tergabung dalam kloter 20 embarkasi Surabaya, satu rombongan dengan Imam Nahrawi. Almarhumah yang berasal dari Sidoarjo meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SW5323. Kepala Daker Bandara Abdul Basir menegaskan pemerintah akan memberikan hak jemaah berupa badal haji dan santunan asuransi. Beliau meninggal disebabkan karena sakit dan telah dikonfirmasi kepada keluarga bahwa memang ada riwayat penyakit tertentu. Saat ini jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi dan sebelum dimakamkan jenazah tadi disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi. Pemerintah akan memberikan hak-hak jamaah, baik itu berupa badal haji, dan selanjutnya pemerintah juga akan memberikan asuransi sesuai dengan ketentuan. Jenazah Nur Fadilah meninggal dunia akibat riwayat penyakit yang dideritanya dan dimakamkan di pemakaman Baqi setelah disalatkan di Raudhah Masjid Nabawi, Madinah. Mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya bersama dengan almarhumah Nur Fadilah. Pemirsa, demi mewujudkan cita-citanya berangkat ke Tanah Suci, seorang lansia berumur 97 tahun warga Bung Cekok, Aceh Besar rela menyisihkan tabungan gaji almarhum sang ayah yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Usia lanjut tidak mengurungkan niat seseorang agar bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya seperti yang dirasakan Nyak Cut, wanita lansia berusia 97 tahun, warga Bung Cekok, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Untuk bisa menunaikan ibadah haji, Nyak Cut mulai menyisihkan tabungan dari sisa gaji pensiunan almarhum sang ayah yang merupakan salah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
Wajah gembira dan rasa haru terpancar dari raut wajah Nyak Cut kala mendapatkan panggilan dari petugas Kemenak Aceh Besar untuk berangkat di tahun ini. Dan ia akan berangkat ke Tanah Suci pada 29 Mei 2025. Zaman dulu sudah cita-cita, tapi belum sampai. Ini Allah yang beri. Udah sampai. Belum sampai sana. Cita-citanya udah sampai. Alhamdulillah dipanggil tahun ini nih ya. Ya. Gimana rasanya nih? Ya, bangga kali. Dari orang yang dulu sampai habis yang tua-tua kan, tiba-tiba udah sampai nenek tahap kedua sampai nomor porsi kemari kami. Enggak tersangka lah lagi itu. Untuk tahun 2025, Kabupaten Aceh Besar akan memberangkatkan sebanyak 420 jemaah yang tergabung dalam kloter 5 dan kloter 11. Dan kloter 5 akan terbang pada tanggal 22 Mei mendatang. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. 393 calon jemaah haji kloter 27 Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jumat siang, dan untuk mengetahui kegiatan lengkapnya sudah ada rekan Nata Arman di sana. Cukup bagus. Ya, Nata, bagaimana kegiatan jemaah calon haji untuk sore ini di Asrama Haji? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi pada sore hari ini di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta terpantau sudah sepi atau melandai. Namun untuk data yang kami peroleh baru saja tadi sekitar pukul 4 bahwa kloter 25 yang tadi tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada pagi hari sekitar pukul 7 atau pukul 8 ini diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten untuk persiapan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk total pada hari ini pertanggal 9 Mei 2025 ada 3 kloter haji yang terdiri dari 389 jemaah dari Banten, kemudian 389 jemaah dari Jakarta yang datang tadi tiba pada siang hari, dan juga dari Jakarta nanti tiba sekitar pukul kloter 26 tiba sekitar pukul 7 malam nanti. Namun kami juga masih terus memantau apakah tepat waktu ataukah ini nantinya akan diberangkatkan pada pagi hari. Kemudian hingga total untuk jemaah calon haji yang akan diberangkatkan pada hari ini ada 1.216. Meskipun untuk data keberangkatan sendiri ini untuk masuk Palembang, daerah Palembang ini masuk dalam kloter di sini. Namun untuk dari Palembang tidak mampir atau tidak transit terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede, melainkan langsung dipusatkan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Untuk keberangkatan sendiri total ada 4. Kemudian adapun untuk data keberangkatan yang akan dilakukan berangkatan pada hari ini ada kloter 22 Palembang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 3 dini hari. Kemudian kloter 23 asal Banten ada 389 jemaah berangkat dari Asrama Haji pada dini hari dan terbang tadi pada pukul 7 pagi. Kemudian kloter 24 389 jemaah terbang pada pukul 24.00. Kemudian untuk kedatangan sendiri ini kloter 4 dari Palembang langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta seperti tadi skemanya. Untuk Lampung dan juga Palembang ini langsung diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, tidak transit terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Kemudian kloter 25 Banten tiba pada pagi tadi dan berangkat tadi pada pukul 4 sore, informasi yang baru kami peroleh. Kemudian kloter 26 tiba pada pukul 7 berdasarkan data. Kemudian kloter 27 tiba pada pukul 13:10 selesai Jumatan tadi dan akan diberangkatkan pada besok hari. Diterbangkan take off pada pukul 14, artinya mereka harus sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta 4 sampai 6 jam sebelum keberangkatan. Kemudian nantinya ketika kloter 26 tiba akan melakukan proses pemeriksaan dari verifikasi data, kemudian juga pemeriksaan kesehatan. Kemudian untuk lansia dilakukan pemeriksaan secara jalur fast track karena ini merupakan yang krusial, dan berdasarkan data dari pihak kesehatan juga kami peroleh bahwa tadi kloter 25 terdapat 1 orang yang dirujuk, namun ketika dilakukan observasi dari kesehatan ternyata diizinkan layak terbang. Kemudian ada juga 2 orang yang masih tertunda karena belum ada surat pemanggilan asrama. Dan rata-rata untuk penyakit-penyakit kronis yang dialami oleh calon jemaah haji, terutama yang lanjut usia, adalah resiko tinggi hipertensi, kolesterol, NIDDM atau non-insulin diabetes, kemudian jantung dan juga gula. Kemudian untuk keberangkatan sendiri pada hari ini tercatat ada 4, yang mana untuk berangkatan sendiri menggunakan 2 maskapai Saudi Arabia dan juga Garuda Indonesia. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Juno. Nata Arman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menuai polemik. Aturan ini mempersempit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi perusahaan plat merah, dan Partai Perindo meminta agar pemerintah segera meninjau ulang undang-undang tersebut agar pemberantasan korupsi bisa tetap ditegakkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tak lagi memiliki wewenang untuk menangkap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025. Terdapat dua pasal kontroversial yang membuat Direksi BUMN tidak lagi digolongkan sebagai penyelenggara negara. Kedua pasal ini bisa merepotkan KPK dalam mengusut korupsi terkait Direksi BUMN. Tak pelak, kedua pasal tersebut bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar memberantas korupsi di berbagai instansi. Untuk itu, Partai Perindo meminta agar pemerintah segera meninjau ulang Undang-Undang BUMN agar pemberantasan korupsi bisa terus ditegakkan di Indonesia. Agenda pemberantasan korupsi itu merupakan komitmen dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, itu konsisten bicara soal anti korupsi, bagaimana kemudian kita semua juga harus mengikuti hal tersebut. Ya, kita harus mengkaji ulang, melihat lagi lebih dalam terkait dengan undang-undang BUMN yang baru ini, gitu ya. Nah, kita semua tentu saja pengen bahwa Indonesia bebas korupsi, dan kemudian siapapun yang melakukan korupsi itu zero tolerance. Nggak ada toleransi, harus diproses secara hukum. Partai Perindo berharap pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah Sutrisno, iNews melaporkan.